Saya ke Pak Dirjen dulu. Pak Dirjen, apa yang terjadi sesungguhnya Pak Dirjen? Ini banyak sekali kemudian pertanyaan soal kebocoran data. Terima kasih Mas Ya, Aiman, selamat malam Mas selamat malam. Pratama. Selamat Saya malam, Pak. ingin menjelaskan beberapa hal dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, dalam rangka perkembangan bangsa kita sudah memiliki satu big data yang dimiliki oleh negara Ya. yang sudah digunakan dalam banyak keperluan. Misalnya, untuk sensus penduduk yang berlangsung tahun 2020 ini, baseline-nya adalah data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian digunakan sejak pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2014. Baseline-nya juga adalah data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Pileg Pilpres 2019, Pilkada 2015, Pilkada 2017, 2018, dan Pilkada 2020 sekarang ini juga baseline-nya adalah data kependudukan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam rangka kita menuju satu integrasi data secara nasional. Aspek yang kedua yang harus diperhatikan adalah aspek compliance, ketaatan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sudah banyak di Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan data dan perlindungan data pribadi. Ada di Undang-Undang Adminduk, ada di Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada di Peraturan Menteri Kominfo, ada di Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Kependudukan, dan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya. Tetapi kita tidak boleh melupakan juga ada unsur hak asasi manusianya, yaitu yang terkait dengan hak privasi, perlindungan data pribadinya. Nah, oleh karena itu, dalam rangka kita mempertemukan kepentingan nasional, melindungi masyarakat agar datanya tidak disalahgunakan oleh orang lain, juga melindungi sektor ekonomi agar tidak menjadi korban kejahatan white collar crime, ya, dalam rangka berbagai hal itu. Nah, maka Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat pasal 79 Undang-Undang Adminduk, pasal 58 Undang-Undang Adminduk, POJK nomor 23 Peraturan OJK nomor 23 tahun 2019 tentang pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, itu di sana sudah diatur. Transaksi-transaksi sekarang di perbankan harus menggunakan verifikasi data kependudukan, terutama di sektor jasa keuangan, di industri keuangan, harus menggunakan verifikasi data kependudukan. Nah, oleh karena itu, yang kita lakukan adalah memberi hak akses untuk verifikasi data. Berupa apa Pak Dirjen? Nah, jadi kalau berbagai lembaga tadi, seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat, justru kami membantu mencegah agar data masyarakat tidak disalahgunakan. Kalau tidak diverifikasi dengan data Dukcapil, berarti hanya KTP orang langsung didaftarkan, tidak ada verifikatornya. Nah, sekarang data Dukcapil digunakan sebagai verifikator. Jadi kalau misalnya ada orang ingin mendaftar dengan menggunakan NIK, nanti dicocokkan dengan data Dukcapil. Nah, di Dukcapil memberikan notifikasi sesuai atau tidak sesuai. Memberikan jawaban cocok atau tidak cocok. Tunggu sebentar Pak Dirjen, saya harus memperjelas ini karena ini penting. Jadi artinya NIK nomor induk kependudukan itu tetap di servernya Kemendagri, tetapi kemudian katakanlah pinjaman online, perusahaan pinjaman online ini bisa mengakses NIK-nya itu tanpa kemudian mengambil. Tapi bagaimana kemudian logikanya? Nah, ini mudah sekali dengan sistem aplikasi ya. Jadi kita kan host to host, digunakan nanti dikirim, dinotifikasi saja. Jadi misalnya dari lembaga fintech mengirim NIK dengan data penduduk, nanti dicocokkan. Ini kan sekarang untuk penerimaan mahasiswa baru juga menggunakan itu. Untuk PPDB sekarang sistem zonasi juga menggunakan data Dukcapil. Betul, betul. Jadi ini sudah jamak digunakan. Penerimaan CPNS kemarin, Mas Aiman, juga menggunakan data Dukcapil. Iya. Jadi berapa juta penduduk, cocokkan saja NIK dengan nomor KK-nya. Cocok atau tidak. Kalau cocok, masuk tahapan berikut. Kalau nggak cocok, berarti dia tidak digunakan secara benar.
Artinya minimal si perusahaan apapun yang menggunakan verifikasi tadi, dia bisa mengetahui nama dan nik yang bersangkutan. Ya, kan yang mendaftar dari yang bersangkutan dulu. Ya. Jadi siapa calon nasabahnya? Jadi ada calon nasabah yang mendaftar untuk buka rekening, buka apa dari perusahaan fintech itu, kemudian dia mencocokkan data penduduk itu. Oke. Jadi Ya. Jadi kita menjadi verifikator untuk mencocokkan data. Ya, baik. Nanti saya akan tanya ke Pak Zudan Arif Fahrullah, tapi saya ke Mas Pratama dulu. Mas Pratama, Ya. jelaskan pada kami, mungkin nanti bisa dijelaskan juga, termasuk koreksi yang akan diverifikasi nanti atau dikonfirmasi kepada Pak Zudan. Artinya setiap perusahaan apapun ketika dia kemudian menerima akses permintaan katakanlah ya untuk memverifikasi, maka dia punya data minimal nik, nomor induk kependudukan dan nama. Itu yang kemudian dimiliki oleh setiap perusahaan yang bisa melakukan verifikasi melalui KTP itu. Betulkah demikian Mas Pratama? Jadi begini, yang saya tangkap dari tadi Pak Dirjen adalah bahwa Dukcapil ini memberikan seperti API gitu, interface kepada klien yang bekerja sama dengan Dukcapil, kemudian diberikan akses untuk verifikasi. Tadi sebenarnya kalau akses verifikasi itu kan menyebutkan nik dan nama atau mungkin kartu keluarga gitu. Nah itu kan fintech itu kalau mau daftar dia harus memberikan nomor nik yang pertama. Yang kedua adalah biasanya dia memfoto KTP itu dengan foto dirinya. Kemudian yang ketiga kalau yang lebih ekspannya meminta KK begitu. Nah, itu yang diverifikasi ke Dukcapil. Sebenarnya ini bagus gitu. Jadi kita punya sistem satu data untuk kependudukan begitu disimpan di Dukcapil, kemudian itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan masyarakat gitu. Masyarakat itu bisa perorangan, bisa perusahaan swasta, bisa instansi pemerintah begitu. Nah, tapi yang patut dicermati adalah masalah security gitu. Ini selalu menjadi masalah gitu. Walaupun saya yakin Pak Prof sangat ahli dalam bidang security gitu. Tetapi kita perlu memperhatikan juga bahwa mungkin aman di sisi Dukcapil begitu. Tetapi bagaimana dengan sisi klien ini atau mitra dari Dukcapil ini? Apa yang dibayangkan, Mas Pratama? Menurut saya perlu adanya mekanisme yang memang dibuat secara seperti juknis atau juklak atau apapun lah itu gitu yang bisa membuat Dukcapil ini yakin ketika memberikan akses kepada satu institusi koneksi yang diberikan itu benar-benar tidak disalahgunakan begitu. Kenapa? Karena mungkin kita sekarang yakin bahwa koneksi ke Dukcapil diberikan mungkin VPN, kemudian beberapa security begitu. Tetapi kalau kita berbicara masalah pengamanan itu tidak ada satupun sistem yang benar-benar aman. Oke. Yang bisa dibayangkan supaya kemudian bisa dipahami publik dengan mudah. Apa yang paling dikhawatirkan dari model ini? Sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah kalau misalkan fintech ini dia memanfaatkan data yang ada di Dukcapil ini untuk disalahgunakan begitu. Misalkan begini, dia memiliki koneksi ke Dukcapil begitu. Mungkin dikasih API-nya hanya untuk verifikasi nama dan nik gitu. Tapi dengan berbagai keahlian, dia tahu alamat IP-nya, dia punya keahlian untuk melakukan hacking begitu. Kemudian dia bisa masuk ke servernya Dukcapil, kemudian mengambil data-data yang ada di Dukcapil gitu. Walaupun itu mungkin sekarang ini susah gitu, tapi itu mungkin saja terjadi gitu. Oleh karena itu begini Mas Aiman, di Indonesia ini kan memang banyak sekali fintech baru yang sebenarnya banyak juga fintech yang abal-abal gitu. Kita pun kewalahan sebenarnya mengelola ini begitu. Dan fintech yang sebenarnya resmi pun belum tentu mereka memiliki sistem security yang kuat. Saya ada bukti ada beberapa fintech yang ancur-ancuran lah sistem keamanannya begitu. Sehingga data yang disimpan di dalam server fintech ini terlalu mudah untuk kita ambil begitu. Apalagi sekarang kita tahu bahwa di forum-forum internet, di dark web gitu, sekarang lagi tren orang memperjualbelikan data privasi masyarakat Indonesia begitu. Banyak sekali gitu. Nah, ini
yang menurut saya perlu kehati-hatian gitu. Ya. Kalau dari sistemnya sih menurut saya wajib digunakan gitu. Ya. Nah, tetapi masalahnya ada beberapa kekurangan juga. Contohnya kemarin ketika kasusnya Mas Ilham Bintang begitu. Ketika melakukan verifikasi, kemudian orang bisa datang mau membuat nomor handphone baru, ternyata setelah diverifikasi benar. Iya kan? Iya. Akhirnya bisa diambil. Padahal yang datang bukan Ilham Bintang begitu. Nah, mungkin perlu diatur ada mekanisme yang lebih bagus gitu. Misalkan bukan hanya nick kemudian nama gitu, tapi juga mungkin ada fotonya begitu sehingga ketika orang apply kita bisa tahu benar bahwa oh ternyata si A ini fotonya ini gitu. Kita kan nggak tahu kadang-kadang nama perempuan jadi laki-laki gitu, laki-laki jadi perempuan kita nggak tahu gitu. Iya. Nah ini mungkin perlu diatur lebih lanjut lagi. Saya menangkap intinya sebagian data bisa digunakan untuk kemudian membobol data yang lain dan akhirnya kemudian mengambil alih apa yang dimiliki, entah itu uang atau yang lain sebagainya. Kita mendengar juga pada hari ini, sejak kemarin sesungguhnya, itu ada informasi yang sudah dibantah oleh pihak kepolisian meskipun masih berkembang terkait penyelidikan ini, yakni bocornya soal sistem informasi personel polisi. Meskipun telah dibantah, tapi kemudian ada indikasi ke sana. Nanti saya akan bicara kalau seandainya misalnya kalau ada... itu bocor beneran itu. Bocor, tapi kemudian sudah dibantah oleh pihak di Fumas meskipun masih dalam pendalaman. Anda menyatakan itu bocor beneran? Bocor beneran. Sebagian ya? Saya dapat beberapa data di dark web gitu, yang benar-benar ya ini datanya polisi Indonesia. Nanti kita akan bahas selepas jeda, tapi karena tidak ada pihak kepolisian, nanti saya akan coba mengkonfirmasi juga kepada di Fumas Polri. Nanti saya akan coba mengaitkan ini, apakah kemudian benar-benar aman data kita. Bahkan Prof. Zudan tadi mengatakan memang ahli Kemendagri telah membuat sebuah sistem yang luar biasa, tapi kemudian bukan merupakan sebuah jaminan ketika data itu kemudian bisa bocor. Kita akan kembali saat lagi apa yang terjadi sesungguhnya, saudara. Saya melanjutkan kepada Bung Pratama Dahlia Persada dari pengamat keamanan siber. Bung Pratama, tentu ini menjadi perdebatan apakah kemudian segala sesuatu yang kita simpan, kita bicara soal keamanan data, apakah itu aman? Ternyata jawabannya tidak. Benarkah demikian? Benar. Mungkin saat ini aman, tapi belum tentu besok aman. Gitu. Kenapa begitu? Artinya gini, perkembangan teknologi ini selalu berubah setiap saat. Celah-celah keamanan itu selalu ditemukan setiap hari. Mungkin saat ini belum ditemukan, tapi besok bisa jadi ditemukan begitu. Oleh karena itu, kenapa perusahaan sebesar Tokopedia pun bisa kebobolan. Betul. Walaupun Tokopedia juga membantah terjadinya peretasan gitu, tapi jelas-jelas memang sudah diretas dan datanya bocor begitu. Nah ini menurut saya begini, uang itu bukan ukuran dalam melakukan suatu pengamanan begitu. Kita punya uang banyak, kemudian kita punya hardware yang sangat canggih, sangat hebat gitu, kemudian kita punya infrastruktur jaringan yang sangat kuat gitu, itu bukan jaminan sistemnya secure gitu. Tapi manusianya juga perlu dipertimbangkan gitu. Bagaimana si admin ini dia benar-benar bisa mengelola jaringan dengan baik. Bagaimana si admin ini dia bisa mengatur pengamanan dengan baik begitu. Kadang-kadang ketika kita melihat sistemnya sudah jalan dengan bagus, kemudian berjalan dengan normal, tidak ada yang dirusak, tidak ada yang di-deface atau dirubah tampilannya, dianggapnya tidak ada apa-apa. Gitu. Padahal, Bung Pratama, apa sih yang dituju oleh para pembobol ini sampai kemudian tadi Anda katakan Anda meyakini meskipun dibantah oleh polisi dan tengah dalam penyelidikan, sampai kemudian misalnya sistem informasi polisi pun dibobol, personel polisi. Lalu kemudian ada misalnya NIK yang kemudian dibobol. Apa tujuannya? Apakah ujung-ujungnya ingin menguasai aset misalnya, uang dan lain sebagainya, atau ada hal lain? Sebenarnya tergantung ini sih, tergantung siapa yang melakukan begitu. Ada yang alasannya memang ekonomi begitu, dia mencuri data untuk dijual begitu. Yang kedua alasannya mungkin ada hackers yang memang dia profesional dan disponsori oleh state atau negara begitu. Nah itu yang kita patut berpikir 1000 kali. Negara luar maksudnya?
ya negara luar gitu. Mereka membiayai kelompok hackers kemudian melakukan penyerangan, pencurian informasi dan lain-lain begitu. Oke. Tapi biasanya kalau aktornya state dia nggak akan dipublikasikan, nggak akan bilang bahwa oh saya berhasil nge-hack Tokopedia ini ada data enggak. Biasanya dia akan berusaha masuk ke dalam suatu sistem itu dengan diam-diam. Dia kemudian naruh exploit itu program untuk dia bisa membuka backdoor, kemudian dia mencuri datanya, kemudian dia naruh exploit itu di dalam sistem sehingga dia kapan saja bisa masuk, kemudian dia keluar dan menghapus jejaknya gitu. Nah itu yang biasanya profesional. Oke, Nah, saya sedikit kembali tadi. itu Anda kadang-kadang katakan bahwa Anda yakin bahwa sistem informasi personel polisi telah dibobol, diretas. Apa yang kemudian argumentasi apa yang Anda miliki terkait ini? Yang pertama, data itu dijual di black market gitu. Oke. Kemudian saya sudah minta sampelnya dan sampelnya saya pikir saya sudah verifikasi memang benar begitu. Kemudian ada beberapa aktor hackers gitu yang dia melakukan share kredensial. Kredensial itu username password gitu. Dia ngasih share kredensial, kemudian dia ngasih linknya, kemudian kita coba untuk masuk dan ternyata benar gitu. Kita bisa masuk, kita bisa melihat data dari personel kepolisian ini, kemudian kita bisa melakukan editing terhadap informasi yang ada di dalamnya. Apa tujuannya? Saya sih nggak terlalu ngerti masalah tujuan mereka begitu, tetapi mungkin ya mereka butuh uang gitu untuk melakukan penjualan data-data tersebut. Oke. Atau mereka juga pengen terkenal begitu. Karena apa? Karena kalau kita berbicara di dunia hitam, hacking begitu, orang yang bisa melakukan penetrasi atau melakukan hack ke dalam suatu sistem yang cukup besar itu bisa disegani gitu. Kalau dia disegani, dia punya nama, dia merasa bangga bahwa di komunitas black hacker ini dia adalah orang yang cukup hebat gitu. Jadi motifnya ekonomi atau memang untuk kebanggaan nama mereka? Saya ke Prof. Zudan. Atau memang ada aktor yang lebih besar lagi yang memang mau membuat Indonesia ini selalu rusuh gitu. Karena kan ini nggak berhenti mulai dari Tokopedia, Bukalapak, kemudian KPU, ya kan, kemudian kemarin Perpustakaan Nasional, sekarang polisi gitu. Ini nggak berhenti ini memang agak cukup aneh begitu. Oke. Anda melihat ada gelagat ke sana ya. Bisa jadi ada aktor yang besar di luar sana. Kita tidak tahu. Ya, betul. Tentu kita tidak mengharapkan karena data yang paling besar yang dimiliki adalah di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil di bawah Prof. Zudan. Betul Prof. Zudan ya? Ya, insya Allah data kita adalah data kependudukan dengan 267 juta. Yang semuanya sekarang kita simpan di dalam database kita. Dan sependapat dengan Mas Pratama tadi, yang perlu kita waspadai itu justru insider. Di dalam proses security, itu insider, orang dalam. Itu harus kita waspadai. Di luar itu juga ada persoalan hacking, hacker, itu juga kita waspadai terus. Karena security itu adalah proses yang terus-menerus akan bergulir, bukan hanya satu hasil titik. Sekarang aman, belum tentu nanti lusa 2 hari lagi atau 1 jam lagi aman, tidak. Ini adalah satu proses terus-menerus, sehingga saya dengan semua teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil pada khususnya, menganggap security adalah sebuah proses terus-menerus. Kalau Mas Pratama paham betul, beliau orang Lemsanek lama yang dulu ikut bersama-sama di Lemsanek itu membangun sistem di Admindu, sampai sekarang DSSN terus bersama kami. Nah, yang perlu saya luruskan, karena ini tulisan di tempat Mas Aiman di Kompas ini bisa misleading, karena ditulis data Dukcapil diakses pinjaman online. Yang benar adalah data penduduk digunakan sebagai alat verifikasi, akses verifikasi data. Jadi sekali lagi, yang bisa mengakses pun pinjaman online yang sangat dibatasi. Jadi Kemdagri beri akses data penduduk ke pinjaman online. Itu kurang lengkap. Kemdagri beri akses verifikasi. Hanya verifikasi. Nah ini bisa menimbulkan misleading, Mas Aiman. Maka saya koreksi, yang benar adalah akses verifikasi data. Oke, kami segala koreksi nanti di bawah. Jadi data kependudukan Kemendagri beri akses verifikasi data penduduk ya? Betul, itu yang tepat. Itu clear. Nah, jadi bukan beri akses data penduduk, tapi beri akses verifikasi data penduduk. Untuk verifikasi saja. Maka harus diperbaiki lagi dan saya minta produser untuk memperbaiki. Ini menjadi kita mendapatkan banyak penghargaan, Kementerian Dalam Negeri, dari OJK dapat penghargaan,
dari Kementerian PAN dapat penghargaan, dari Kementerian Luar Negeri, dari Polri, karena membantu penegakan hukum. Banyak sekali teroris yang bisa ditangkap karena ini. Pelaku kejahatan ditangkap karena ini. Waktu korban Lion Air, itu sidik jarinya menggunakan data yang tersimpan di Dukcapil. Kemudian tsunami di Palu, kemudian gempa bumi di NTB, korban-korbannya dideteksi sidik jarinya, jenazah-jenazah itu dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, itulah akses verifikasi data. Nah, khusus fintech, 3 yang kita beri kemarin hak akses verifikasi data setelah ada izin dari OJK. Jadi kalau lembaga itu abal-abal, pasti kita tolak. Jadi kita checkingnya adalah badan hukumnya resmi atau tidak. Ada izin dari pengawas atau tidak. Karena sektor industri keuangan itu sepenuhnya di bawah kendali OJK. Jadi Prof. Zuzan, jadi yang dimiliki oleh fintech atau katakanlah pinjaman online, perusahaan pinjaman online, itu hanya proses verifikasinya. Dia tidak punya data NIK-nya, dia tidak bisa mengakses data semuanya, NIK dan nama misalnya. Tidak bisa kemudian dia mengakses itu, dia tidak bisa memiliki itu. Saya perlu konfirmasi soal ini. Iya, tidak bisa, Mas. Jadi yang diberikan oleh Dukcapil adalah notifikasi sesuai atau tidak sesuai, cocok atau tidak cocok. Itulah dalam sistem kita, pemerintah itu harus menjaga semua pihak. Penduduknya dijaga, pelaku usahanya juga dijaga. Karena Indonesia ke depan akan menuju single identity number. Meskipun ketika kemudian dikatakan cocok, maka kemudian ada software lagi, misalnya katakanlah perangkat lunak, yang kemudian dia bisa lakukan, oh nama ini, nick-nya ini, minimal dia punya itu. Setidaknya itu yang dibayangkan saya. Ya, itu dari lembaga, ini kan begini, siapapun yang akan menjadi nasabah, misalnya ya peminjam dari fintech, kan dia memasukkan data terlebih dahulu. Iya, betul. Nah, data itulah nanti dicocokkan, benar nggak ini milik itu? Dia memasukkan nih, mereka punya alat verifikator yang lain tentu saja. Ya. Nah, itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari fintech. Tetapi dari fintech mencocokkan, benarkah yang diisi oleh penduduknya itu datanya seperti itu. Nah, itulah esensi dari verifikasi data. Baik, jadi Prof. Zudan dari Kemendagri menyatakan bahwa tidak perlu khawatir karena setiap kali secara berkala data kependudukan 267 juta penduduk Indonesia tidak hanya nama dan NIK, itu ada macam-macam, ada biometri, ada sidik jari dan lain sebagainya, alamat, segala macam itu semua itu aman tersimpan. Iya, kita terus melakukan proses pengamanan data, termasuk melakukan proses verifikasi data. Karena ke depan, cita-cita kita semua, seluruh kementerian, lembaga, Pemda, penyelenggara layanan publik, penegak hukum, itu terintegrasi dalam bentuk satu data Indonesia, satu data kependudukan nasional. Jadi ke depan semuanya akan terintegrasi dengan pendekatan ekosistem single identity number. Baik. Satu NIK, satu penduduk, satu alamat, satu identitas. Demikian Mas Hanan. Baik, terima kasih. Terakhir singkat saja Bung Pratama, apa yang saya sampaikan? Ya, yang pertama adalah saya memberikan sedikit pesan kepada Pak Dirjen bahwa kita harus hati-hati karena begini, saya pikir OJK tidak memiliki kemampuan yang maksimal untuk bisa memberitahu bahwa fintech ini sistem teknologinya, informasinya benar-benar secure gitu atau benar aman gitu. Sehingga menurut saya perlu dibuatlah begitu protap atau standar begitu sehingga ini kan data kependudukan ini kan data yang bukan rahasia tapi harus kita lindungi begitu. Artinya apa? Kita harus benar-benar yakin bahwa yang connect ke sistem Dukcapil ini adalah orang yang terpercaya, institusi yang terpercaya. Tadi Mas Aiman saya ngerti maksudnya. Jadi partnernya dari Dukcapil itu tidak bisa mendownload informasi dari Dukcapil, hanya bisa melakukan verifikasi. Oleh karena itu kita Dukcapil saya pikir perlu membuat suatu mekanisme sehingga benar-benar yakin bahwa teknologi yang digunakan oleh mitranya Dukcapil itu benar-benar aman. Yang kedua adalah masalah enkripsi ini berkali-kali dibahas bahwa enkripsi ini adalah pertahanan terakhir kita ketika data kita tercuri begitu. Nah kemarin Tokopedia ketika bocor yang dienkrip hanya passwordnya saja, sedangkan nama, tanggal lahir, nomor telepon, nama lengkap, alamat email itu tidak dienkrip sama sekali gitu dan itu bisa digunakan. Oleh karena itu mungkin kedepannya ada pengamanan yang lebih
advance lah di Dukcapil, sehingga kalaupun nanti terjadi apa-apa gitu, moga-moga tidak gitu, data penduduk Indonesia tetap aman. Begitu Baik. Mas Aiman. Terima kasih Mas Pratama masukannya, tapi perlu saya Ya. sampaikan bahwa kita memiliki tahapan sebelum perusahaan itu bisa verifikasi data. Ada PKS dulu, perjanjian kerjasama, Bagus, Prof. kemudian penyusunan juknis, setelah itu proof of concept. Jadi kita ngecek ke dalam sistem aplikasi mereka. Oke. Baru setelah itu mereka diberi password sementara untuk development. Setelah POC-nya selesai, kita yakin baru boleh jalan. Baik. Seperti itu Mas Pratama. Dan mudah-mudahan ada pengawasan ke depan juga, Prof. Zudan, karena saya yakin bahwa Dukcapil Kemendagri punya intelijen terkait dengan hal-hal ini. Karena bisa saja mungkin ada perubahan software, perubahan sistem bagi mereka yang kemudian berniat jahat, katakanlah seperti itu. Terima kasih, Prof. Zudan Arif Fahrullah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dan juga Bung Pratama Dahlian, pakar keamanan siber. Terima kasih telah memberikan info di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mas Aiman. Terima kasih, Terima kasih. Prof.